Om Santi Santi Om. Berbagai lagu pop Bali dalam Bali Story. Pemerintah berencana menyederhanakan golongan listrik dan menghapus golongan listrik non-subsidi di bawah 4.400 volt ampere. Made Wijaya alias Yonda kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus pungutan liar di Tanjung Benoa. Para pewayang dari seluruh dunia berkumpul di Meksiko menunjukkan karyanya di Festival Wayang Internasional. Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda dengan beragam informasi yang inspiratif dan terhangat. Kita mulai berita yang pertama. Selain dihibur dengan beberapa seni pertunjukan, 2 dekade terakhir masyarakat Bali juga dihibur lagu-lagu pop. Meski tetap mempertahankan kekhasannya menggunakan bahasa Bali, lagu pop Bali mendapat beberapa nuansa dan aliran musik di era globalisasi ini. Apa saja itu? Selengkapnya dalam segmen Bali Story berikut ini. Dikutip dari jurnal ilmiah yang diterbitkan Institut Seni Indonesia ISI Denpasar, lagu pop Bali mulai memasuki dunia rekaman pada awal tahun 1970-an. Rekaman pertama dilakukan oleh band Putra Dewata pimpinan Anak Agung Made Cakra dengan judul album pertamanya Kusir Dokar. Album pertama ini berhasil menampilkan identitas lagu pop Bali dengan nuansa Balinya yang kental. Sebagian besar melodi lagu-lagu ciptaan Anak Agung Made Cakra menggunakan tangga nada pelok dan selendro sehingga sangat khas dengan nuansa Bali. Di akhir tahun 1990-an perkembangan lagu pop Bali semakin semarak dengan hadirnya Widi Widiana dan beberapa penyanyi lain. Mulai era inilah, lagu-lagu pop Bali mulai dipadukan dengan nuansa-nuansa musik dari daerah lain seperti Mandari, Banyuwangi, Sunda, dan Jawa Tengah. Awal tahun 1990, Yong Sagita menciptakan lagu Tresna Ngantos Mati. Iringan musiknya dibuat oleh Jimmy Sila. Jimmy Sila yang berdarah Cina secara sengaja atau tidak memasukkan ciri musikal lagu Mandarin dalam lagu tersebut, yang akhirnya populer setelah dinyanyikan Widi Widiana. Nuansa Mandarin kemudian kembali terlihat pada lagu Widi Widiana dengan judul Kasmaran yang sukses memikat masyarakat Bali.
Pada awal tahun 2003, Bayu KW hadir dengan gaya penampilannya yang khas, membawakan lagu-lagu pop Bali bernuansa musikal Banyuwangi. Nuansa musikal Banyuwangi dapat disimak dari iringan musiknya yang menyerupai musik kendang kempul khas Banyuwangi. Untuk lebih menunjukkan suasana Banyuwangian, tema lagu, gaya penyanyi dan video klipnya dibuat dengan gaya Banyuwangian seperti lagu Sarinem Nehanehi dan Tulilu. Nuansa musikal daerah lainnya yang pernah ditawarkan pada pasar lagu pop Bali adalah nuansa musikal Jawa Tengah. Nuansa musikal Jawa Tengah populer di masyarakat ketika dinyanyikan oleh Panji Kuning dalam lagu Pulang Kampung dan Ibu Baru. Iringan musik dua lagu ini mirip dengan lagu Getuk dari Jawa Tengah. Selain dipengaruhi oleh nuansa dari berbagai daerah lain di Indonesia, lagu Bali kini dipengaruhi pula oleh aliran musik dari dunia barat. Di Bali, kini bisa ditemukan lagu dengan aliran rock, reggae, dan rap. Simaklah lagu Cek Cek dan Barong Bangkung dan Lolot and Band berikut. Ya, Lolot and Band merupakan pelopor dari keberadaan lagu pop beraliran musik rock di Bali. Melalui album pertamanya berjudul Gumin Mangkin, Lolot menawarkan gaya musik yang berbeda yakni dengan penampilan secara grup atau band. Di samping mengetengahkan tema Inta yang memang menjadi ciri khas lagu komersial, Lolot juga menampilkan tema dari fenomena kehidupan masyarakat yang sedang menghangat seperti politik, mabuk-mabukan, dan juga mengandung pelestarian budaya seperti lagu Barong Bangkung. Sementara beberapa lagu yang diciptakan anak Agung Made Cakra, seperti Bungan Sandat, dianggap lebih mengetengahkan aliran musik keroncong. Dan yang terbaru, pencinta lagu pop Bali dihibur dengan kehadiran lagu pop beraliran dangdut yang dipopulerkan oleh beberapa penyanyi perempuan Bali. Pemerintah berencana menyederhanakan golongan listrik dan menghapus golongan listrik non-subsidi di bawah 4.400 volt ampere. Tunggu liputannya saat lagi, tetap di Net Bali.
band. Hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Ketan itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda ke sini. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News, hanya di Net. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2, hanya di Net. Kahiyang Ayu nantinya akan diberi marga Siregar yang berasal dari nama Ibunda Bobi Nasution. Kahiyang Bobi nantinya akan mengikuti rangkaian upacara adat yang dimulai dari penyambutan hingga pemberian upah-upah. Kahiyang Ayu disunting oleh pria Batak Bobi Nasution. Nantinya Kahiyang juga akan diberi marga Batak saat upacara adat Tapanuli Selatan digelar di Medan. Prosesi adat pemberian marga yang akan dilakukan seperti ini. Mulai dari penyambutan, keluarga pengantar mempelai perempuan oleh keluarga mempelai pria dan diiringi tarian tradisional. Mempelai perempuan juga membawa aneka bingkisan untuk keluarga mempelai pria. Usai prosesi penyambutan, acara dilanjutkan dengan penabalan marga atau pemberian marga. Upacara ini ditandai dengan pemberian kepala kerbau. Kedua mempelai akan dibawa ke sidang adat yang berisikan seluruh raja-raja dari Tapanuli bagian selatan. Satu persatu raja akan memberikan nasihat kepada kedua pengantin dan memberikan makanan upah-upah yang menandakan selesainya proses adat selama 2 hari. Kahiyang Ayu nantinya akan diberi marga Siregar dari keluarga Bobi. Marga tersebut berasal dari nama ibunda Bobi, Hanifah Siregar, yang berasal dari suku Mandailing. Penyembelihan kerbau tanda kebesaran adat, kemudian mendirikan pago-pago bahasa adat itu ada bendera-bendera adat
kemudian berlanjut dengan panaing gondang namanya. Prosesi upacara adat Kahiyang Bobi di Medan akan diakhiri pada 26 November 2017. Yono Syahputra melaporkan untuk NET. Presiden Jokowi curhat soal padatnya rutinitas yang ia jalani seminggu terakhir. Ia tak sabar datangnya hari Minggu yang akan digunakannya untuk beristirahat. Tak biasanya Presiden Joko Widodo curhat. Tapi hal itu terjadi di hadapan pengurus pusat dan daerah Al-Irsyad Al-Islamiyah di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi. Rutinitasnya tetap padat usai pernikahan putri sematawayangnya Kahiyang Ayu dengan Bobi Nasution 8 hari lalu. Suaranya yang agak parau pun terdengar saat berpidato. Ia tak sabar menunggu datangnya hari Minggu untuk beristirahat. Karena sejak mantu di Solo, kemudian lari ke Vietnam, lari ke Filipina, kemarin juga sampai di Manado itu jam 1:30 pagi. Paginya lagi sudah ada acara di Manado yang karena saya sudah janji. Tapi nanti 2 hari lagi ada hari Minggu. Sehari sebelum pernikahan Kahiyang Bobi, orang nomor 1 di Indonesia ini masih lakukan kunjungan kerja di Sragen, Jawa Tengah. Dan saat hari pernikahan putri sematawayangnya itu, ia juga tak cuti. Bahkan sehari setelahnya, Presiden sudah beraktivitas di Istana Bogor untuk menerima kunjungan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in. Selanjutnya pada 11 November, Presiden berkunjung ke Vietnam dan Filipina untuk hadiri KTT APEC dan KTT ASEAN. Bambang Adi, Ires Ang melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah berencana menyederhanakan golongan listrik dan menghapus golongan listrik non-subsidi di bawah 4.400 volt ampere. Pemerintah pastikan kebijakan ini tidak akan menyebabkan kenaikan tarif listrik dan tidak akan ada biaya untuk menaikkan ataupun merubah daya listrik. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memangkas golongan pelanggan listrik non-subsidi rumah tangga. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengakses daya listrik lebih besar sesuai kebutuhan mereka. Berbeda dari biasanya, kenaikan dan penambahan daya listrik ini tak akan memungut biaya. Besaran tarif per kWh pun tidak akan berubah. Kan ini bukan kebijakan yang ujuk-ujuk ya. Ini pemerintah Jokowi dari awal program 35.000 megawatt kan dibangun itu di awal pemerintahan. Jadi untuk menyediakan listrik yang cukup, yang merata juga sebetulnya kepada masyarakat. Nah sekarang program ini kan berjalan, listriknya akan mulai terbangun ya. Nah listrik ini kan memang diarahkan untuk masyarakat. Kalau kita dorong ke industri terus masyarakat kan dapat apa? Wacana penyederhanaan golongan daya listrik ini sejalan dengan visi misi pemerintahan Jokowi Yusuf Kala, yaitu menaikkan kapasitas listrik, pemerataan layanan listrik dengan target elektrifikasi nasional 97%. Selain itu, JK menilai upaya pemerintah menggolongkan tarif listrik untuk menyederhanakan sistem. Itu kan memudahkan dan juga supaya orang jangan ragu-ragu dalam hal pemakaian listrik bahwa kita sanggup begitu. Dan kan itu kan dulu berapa macam tuh 16 berapa, dan sekarang kan sudah lebih simpel lagi. Tujuannya untuk mesederhanakan sistem. Ya membebani tergantung Anda pakai berapa, bukan sistemnya. Kalau membebani kalau pakai terus AC-nya walaupun itu tidak ada di kamar, AC jalan terus ya pasti beban. Wacana ini sekarang dalam tahap pengujian. Nantinya bila terrealisasi, golongan pelanggan listrik akan disederhanakan menjadi 4 golongan. Pertama, pelanggan listrik golongan 900 volt ampere non-subsidi didorong menjadi 1300 volt ampere. Pelanggan listrik golongan 1300, 2200, dan 3300 menjadi golongan 4400 volt ampere. Dan pelanggan golongan 4400 hingga 12600 naik jadi 13000. Terakhir golongan 13000 volt ampere ke atas jadi low strom. Pemerintah imbau bagi 23 juta rumah tangga golongan subsidi 450 volt ampere dan 6 juta rumah tangga golongan subsidi 900 volt ampere tidak panik karena kebijakan ini tak berdampak bagi mereka. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Nah, sekarang kebayang nggak transportasi masa depan itu canggihnya seperti apa? Gimana kalau ada taksi terbang? Jadi nggak perlu nih lama-lama kita buang waktu di jalan. Dan seperti apa ya kira-kira? Kita lihat rencananya di Portugal.
Di Lisbon, Portugal, siap menyambut taksi terbang Uber untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di daerah perkotaan yang sibuk. Ya, para penumpang di masa depan dapat menikmati jalan yang lebar tanpa macet dan pastinya tidak perlu membuang waktu di jalan. Seperti pesawat bertenaga baterai yang diperkenalkan di Technology Orange Summit ini. Pesawat ini ditaksir beroperasi pada 2023. I think the big benefits are going to be that you're going to be able to move around much more fast, much more quickly, and get time back. So the thing that I sort of like dread the most about transportation in cities is just, you know, for all people, is just the kind of waiting, just sitting in traffic and congestion and wasting your life. And so ride sharing helps that because you can be in the back seat on your laptop or something, but it's better to be where you actually want to be, and this will help that. Perusahaan Uber berharap pesawat bertenaga baterai ini mampu menjadi angkutan massal meski skema ini masih menghadapi banyak tantangan. Seperti sertifikasi kendaraan baru oleh pihak berwenang, sistem pelatihan pilot, dan sistem pengelolaan lalu lintas udara untuk mencegah tabrakan. Uber bergabung dengan proyek NASA untuk memperluas sistem lalu lintas udara mereka. Made Wijaya alias Yonda kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus pungutan liar di Tanjung Benoa. Tunggu liputannya saat lagi, tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Orang ini tuh kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Made Wijaya alias Yonda kembali ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pungutan liar di Tanjung Benoa. Pendesa adat Tanjung Benoa sekaligus anggota DPRD Kabupaten Badung ini kembali menjadi tersangka kasus pungli terhadap sejumlah pengusaha watersport di Tanjung Benoa, Badung. Setelah sebelumnya di Treskrimum Polda Bali menetapkan NKR sebagai tersangka kasus pungutan liar,
Terhadap sejumlah pengusaha wisata bahari di Tanjung Benoa, Badung, petugas kembali menetapkan 4 tersangka kasus pungutan liar. Salah satunya adalah tersangka kasus reklamasi Tahura Tanjung Benoa, Ima Dewi Jaya alias Yonda. Anggota DPRD Kabupaten Badung dari Partai Gerindra ini ditetapkan sebagai tersangka utama kasus pungutan liar. Yonda yang juga menjabat sebagai bendesa adat Tanjung Benoa ini berperan sebagai aktor intelektual atau orang yang memiliki inisiatif. Dia bersama wakil bendesa adat yakni tersangka IMS membuat pararem atau peraturan adat tentang gali potensi bahari sejak tanggal 12 Oktober 2015. Kemudian tersangka IKS berperan sebagai ketua gali potensi dan tersangka IWK berperan sebagai ketua Badan Pemusyawaratan Desa Adat. Selama 2 tahun para tersangka melakukan pungutan mengatasnamakan desa adat. Selama 2 tahun keuntungan yang didapatkan mencapai 5 hingga 6 miliar rupiah. Wadir Ditreskrimum Polda Bali Sugeng Sudarso menjelaskan, dari pengakuan tersangka uang tersebut digunakan untuk kesejahteraan warga, namun tersangka tidak bisa menunjukkan bukti-buktinya. Sebelumnya Yonda juga menggunakan dana sebesar 962 juta yang berasal dari dana hasil gali potensi. Uang tersebut digunakan untuk membayar pengacara perkara reklamasi Tahura Tanjung Benoa. Ditetapkan pada tanggal 4 orang yang menyusul ditetapkan sebagai tersangka itu pada tanggal 25 Oktober. Ya, kita gelar, saya mimpin berdasarkan bukti-bukti dan keterkaitan hubungan ya, dari masing-masing pelaku mereka ya, ada keterlibatan di situ. Para tersangka melakukan pungutan tersebut dengan pemaksaan sehingga mereka dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Namun mereka tidak ditahan karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara. Sedangkan tersangka Yonda saat ini masih menjadi tahanan kejaksaan terkait kasus reklamasi Taman Hutan Rakyat. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Tingkat kejahatan khususnya kasus pencurian di Kota Denpasar tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah pengungkapan selama Operasi Sikat Agung 2017. Sementara Polres Klungkung dinyatakan daerah yang paling aman dari tindak pidana pencurian. Kamis siang Polda Bali menggelar rilis hasil Operasi Sikat Agung 2017. Dari hasil operasi yang berlangsung sejak 26 Oktober hingga 15 November, jajaran Reskrim Polresta Denpasar berhasil mengungkap sebanyak 32 kasus pencurian. Sedangkan untuk Buleleng berada di posisi kedua dengan jumlah pengungkapan sebanyak 7 kasus pencurian. Di posisi ketiga Kabupaten Gianyar dengan 6 kasus pencurian, Kabupaten Tabanan sebanyak 5 kasus, sedangkan Polres lainnya rata-rata hanya di bawah 5 kasus pencurian. Sementara Polda Bali berhasil mengungkap 7 kasus pencurian. Sedangkan yang terendah adalah Polres Klungkung. Polres Klungkung sendiri tidak ikut melaksanakan Operasi Sikat Agung karena tindak kerawanan pencurian di kabupaten tersebut cenderung sangat minim. Berdasarkan angka kriminalitas ya khususnya adalah C4 ini. Kalau dengan tindak pidana yang lainnya tentunya akan berbeda. Tapi selama ini untuk pelaksanaan ini evaluasinya adalah tertinggi Denpasar, yang kedua Buleleng. Yang sama sekali nihil? Klungkung. Karena Klungkung memang tidak ada kejadian. Ini kan dievaluasi dulu dari 3 bulan terakhir. Klungkung tidak ada kejadian itu, jadi tidak ikut operasi. Dari 4 target operasi, kasus pencurian dengan pemberatan paling menonjol yakni sebanyak 29 kasus. Tindak pencurian biasa sebanyak 23 kasus, curanmor sebanyak 15 kasus, dan pencurian dengan kekerasan sebanyak 8 kasus. Dari kasus tersebut, tersangka yang diamankan sebanyak 71 orang. Operasi Sikat Agung 2017 ini bertujuan untuk menekan angka kriminalitas khususnya tindak pidana pencurian. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Selain Pelabuhan Benoa di Denpasar, Pelabuhan Celukan Bawang di Buleleng berbenah sebagai pelabuhan wisata. Guna bisa menampung kapal pesiar dengan bobot besar, pelabuhan ini akan perpanjang dermaga hingga 355 meter. Wilayah Bali Utara mulai dilirik wisatawan luar negeri yang menggunakan kapal pesiar sejak 5 tahun belakangan. Kapal pesiar yang mengangkut wisatawan berlabuh di Pelabuhan Celukan Bawang Grogak, Buleleng. Seringnya kapal pesiar berlabuh di pelabuhan ini membuat manajemen Pelabuhan Celukan Bawang akan segera berbenah. Nantinya pelabuhan ini tak hanya sebagai pelabuhan industri namun akan dikembangkan menjadi pelabuhan wisata. PT Pelindo 3 Pelabuhan Celukan Bawang berencana akan melakukan perpanjangan 1 dermaga yang berada di sisi utara pelabuhan. Dermaga ini akan diperpanjang ke tengah laut sepanjang 150 meter sehingga memiliki total panjang 355 meter. Proyek perpanjangan dermaga akan dimulai pada tahun 2018. Dengan perbaikan dermaga di Pelabuhan Celukan Bawang diharapkan bisa menampung kapal pesiar dengan bobot besar dengan panjang lebih dari 350 meter. Ya, kalau kedalaman kita sudah memenuhi secara kedalaman di dermaga ini sudah mencapai minus 15 meter LBS di sini ya. Kekurangan cuma
dermaga ya. Untuk dermaga memang fasilitas kita hanya 160 meter, tapi ke depan kita ada program investasi perpanjangan dermaga sampai dengan 355 meter, sehingga kapal-kapal yang seperti kelas Genting Dreams akan standar di dermaga Pelabuhan Jabatan Bawang. Tak kalah dengan Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Celukan Bawang memiliki kedalaman secara alami sedalam 15 hingga 20 meter. Tidak hanya itu, pelabuhan yang hampir berada di teluk ini pun memiliki gelombang yang cukup tenang, sehingga kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan ini sangat aman dari hantaman gelombang. Pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang sebagai pelabuhan wisata untuk menunjang peningkatan kunjungan wisatawan ke Indonesia, khususnya wilayah Bali Utara. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Cuaca buruk dalam sebulan terakhir berdampak terhadap semakin berkurangnya tangkapan nelayan di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kelungkung. Kondisi ini juga mempengaruhi produksi sentra pemindangan ikan di wilayah tersebut. Tidak menentunya cuaca dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan hasil tangkapan nelayan di Desa Kusamba, Kelungkung menurun. Kondisi ini telah terjadi sejak sebulan lalu. Kini hampir sebagian besar nelayan enggan melaut lantaran hasil tangkapan ikan tidak sebanding dengan biaya operasional. Jika dalam kondisi normal nelayan dapat menangkap ikan hingga 200 ekor, kini hasil tangkapan ikan hanya 20 ekor saja. Nelayan pun mengaku sangat merugi akibat kondisi ini. Kadang Pak, rugi total biaya operasionalnya. Berapa sekali berangkat? Seratusan. Terus kadang hasil tidak dapat. Sekarang nak melaut saya. Minimnya tangkapan nelayan juga mempengaruhi produksi sentra pemindangan ikan Desa Kusamba, Kelungkung. Jika biasanya sentra ini dapat memproduksi ikan pindang hingga 10 ton per hari, kini tak kurang dari 20 ton saja. Untuk meminimalisir kerugian, para pemindang ikan pun beralih menggunakan ikan beku yang didatangkan dari Denpasar. Kalau Wenton nampung 10 ton. Oh, terus kalau sekarang ini gimana? Sepi mungkin Pak. Kenapa ini? Tentu masih. Karena hasil tangkapannya mungkin berkurang. Sekarang Ibu pakai ikan apa? Ikan gini, ikan beku. Terus sulit sekali dari ikan sekarang itu Bu? Karena belum datang, kadang sulit, kadang enggak. Biasanya datang dari mana Bu? Dari Karangasem. Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kelungkung adalah salah satu wilayah penghasil ikan tongkol terbesar di Kabupaten Kelungkung. Namun kini keberadaan nelayan di desa ini kian berkurang dan sebagian besar beralih profesi lantaran tidak menentunya penghasilan yang didapat. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Saat lagi kita ikuti berbagai informasi mengenai sepak bola dunia. Jadi tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Selamat malam, welcome back di acara yang bikin melek, bikin jenius, bikin baper bersama dengan kami berdua. Namanya Liga Juve ya, pasti Juve yang juara lah. Tapi daripada gadungan, mendingan kita dengerin langsung pernyataannya Jurgen Klopp ya. Mereka akan tampil lebih agresif, memberikan umpan-umpan, tetapi gol-gol tetap akan hadir dari penyerang-penyerang yang ada di depan. Saya kira nih situasinya Gak ngaruh kali kita ada pemain paling jelek waktu lawan Barcelona. Itu menurut Anda jeleknya. Sampai ketemu besok dan suka-suka. Waduh, mandi tuh. Air. Iya, masa sih? Iya, Itu lagi. Kayak air ya? Iya. Ya. This is water. Water. Firza ngapain sih? Jangan tonton The Comment ya. Yang stay funky.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Semakin dekat menuju Rusia 2018, sejumlah negara sudah merilis jersey terbaru bergaya retro. Keren-keren ya, nggak cuman bergaya retro, tapi ternyata desain dan motif terbaru pada jersey mereka mengandung arti dan makna yang nggak sembarangan. Para peserta yang sudah pastikan tiket di Piala Dunia tahun depan sudah persiapkan jersey menuju pesta sepak bola terakbar. Terutama mereka yang bekerja sama dengan Adidas. Ada tema besar jelang penyelenggaraan Piala Dunia ke-21 tersebut yang kompak diusung, yakni semua jersey kental dengan sejarah. Sesuai dengan misi retro yang diusung, jersey Jerman mengingatkan kembali pada masa kejayaan Der Panzer di era 1990. Bedanya terletak pada garis abu-abu dan hitam yang menjadi desain utama di bagian depan jersey saat ini. Warna-warna hitam, putih, dan abu-abu tersebut menggantikan warna hitam, merah, dan kuning. Timnas Jerman Barat kala itu memakai jersey dengan motif serupa dan berhasil mempersembahkan trofi Piala Dunia ketiga untuk Jerman. Misi kembali ke masa lalu juga diusung lawan Jerman di final terakhir Piala Dunia 2014 lalu, Argentina. Jersey yang akan dikenakan Lionel Messi dan rekan-rekannya ini merupakan tribut dari 125 tahun terbentuknya Federasi Sepak Bola negara tersebut, AFA. Elemen kunci menjadi ciri khas yang dicampurkan dengan garis biru dan putih ikonik yang terdapat pada dada. Ada 2 bintang emas sebagai tanda negara ini pernah juara 2 kali Piala Dunia yang dipasang di bagian depan. Sementara timnas Kolombia merepresentasikan misi retro dengan bersumber pada desain klasik jersey negara mereka tersebut yang digunakan pada perhelatan Piala Dunia 1990 di Italia. Dalam jersey terbaru Los Cafeteros, desain biru merah yang berada di bagian samping merupakan representasi bendera negara. Di bagian belakang leher jersey terdapat tulisan Unidos por un País yang berarti bersatu sebagai satu negara. Beda dengan negara-negara sebelumnya, Belgia mengambil era 80-an sebagai inspirasi dalam jersey terbaru mereka. Desain jersey Belgia ini bersumber pada jersey yang dikenakan timnas Belgia pada ajang Euro 1984. Eden Hazard, Michy Batshuayi, dan Kevin De Bruyne akan merepresentasikan perjuangan Jan Klinsmann yang menjadi kapten Belgia saat itu. Sedangkan Meksiko memilih inspirasi jersey 1990 untuk dipakai Chicharito dan rekan-rekannya tahun depan. Desain jersey ini cukup simpel, namun warnanya yang membuat mewah. Warna hijau jersey L3 merupakan paduan warna dari stadion dengan jalanan. Di bagian leher terdapat tulisan Soy Mexico sebagai penyemangat keikutsertaan ke-16 kalinya negara ini di ajang Piala Dunia. Dari Asia, Jepang tampil retro bukan mengacu pada jersey lama tetapi pada sisi tradisionalnya. Jersey yang akan digunakan Shinji Kagawa CS ini menonjolkan keahlian teknik jahitan sashiko yang dibuat dengan benang kasar putih. Inilah makna dari garis putih di depan jersey Jepang untuk tahun depan. Sedangkan Rusia menampilkan kesan retro dengan bersumber pada jersey yang digunakan Uni Soviet di Olimpiade 1988. Memori kemenangan di ajang Olimpiade tersebut diharapkan menular pada timnas Rusia di ajang Piala Dunia tahun depan. Sementara di bagian belakang terdapat tulisan yang artinya kemenangan bergabung menjadi satu. Terakhir, jersey La Furia Roja bersumber pada memori keikutsertaan negara ini pada Piala Dunia 1994 di Amerika. Desain grafis yang menyerupai berlian tersebut merupakan salah satu yang ikonik sepanjang sejarah. Nah, kalau tadi udah sempat bahas dikit jersey terbaru timnas Spanyol, ternyata jersey La Furia Roja mengundang kontroversi. Warna biru di jersey Spanyol terbaru mengundang kritik yang dikaitkan dengan unsur politis. Wah, berat juga ya. Setelah memastikan diri lolos ke Piala Dunia untuk ke-11 kalinya secara beruntun, tim nasional Spanyol pamerkan jersey yang akan mereka gunakan di Rusia tahun 2018 pada hari Rabu tengah pekan kemarin. Desain anyar baju skuad Matador ini terinspirasi dari kostum yang mereka gunakan pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Saat itu La Furia Roja yang diperkuat nama-nama legendaris seperti Andoni Zubizarreta, Fernando Hierro, dan Pep Guardiola hanya mampu menembus babak perempat final. Seragam utama La Furia Roja masih akan didominasi warna merah yang dihiasi ornamen atau motif vertikal berwarna merah, kuning, dan biru berbentuk berlian di sisi kanannya. Menurut pihak aparel yang memproduksi seragam timnas Spanyol, motif rangkaian berlian ini mewakili kecepatan, energi, dan permainan kolektif tim Matador yang tenar dengan gaya umpan-umpan pendeknya. Walau memiliki arti yang mendalam, tak semua orang menanggapi positif desain baru jersey timnas Spanyol ini. Sebagian fans La Furia Roja bahkan sempat lontarkan nada kecaman. Kontroversi yang muncul atas desain jersey ini bukan tanpa alasan.
Pasalnya warna biru yang terdapat di ornamen berlian lebih terlihat seperti warna ungu atau kombinasi warna bendera Republik Spanyol yang sempat berkibar di era 1930. Berdasarkan sejarah, bendera yang digunakan pada rentang waktu 1931 sampai 1939 itu memiliki 3 warna dasar merah, kuning, dan ungu sebelum akhirnya berubah seperti sekarang. Hingga saat ini bendera Spanyol yang dibalut warna ungu di bawahnya masih digunakan oleh sejumlah oposisi yang menentang sistem monarki kerajaan Spanyol. Demi meluruskan permasalahan ini, pihak Apparel telah membantah segala rumor terkait unsur politik yang berkembang pada desain terbarunya. Dengan tegas, produsen jersey ini pun kembali mengkonfirmasi jika desain ini telah disepakati oleh Federasi Sepak Bola Spanyol atau RFEF. Walau menuai kontroversi, timnas Spanyol akan tetap menggunakan jersey barunya ini pada partai persahabatan melawan Costa Rica Minggu dini hari nanti. Para pewayang dari seluruh dunia berkumpul di Meksiko menunjukkan karya di Festival Wayang Internasional. Liputannya saat lagi, jadi tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Dari mana? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis yuk. Ini Talk Show hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Kerutan itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show hanya di Net. Para pewayang dari seluruh dunia berkumpul di Meksiko menunjukkan karyanya di Festival Wayang Internasional. Dan kota Guadalajara, Meksiko ini menjadi surga boneka setiap 2 tahun sekali untuk Puppet Festival. Laba-laba raksasa bergoyang di atas panggung adalah bagian dari drama Arca yang dimainkan perusahaan teater Luna Morena di Guadalajara, Meksiko.
Ya, inilah Festival Wayang Internasional El Festín de los Muñecos. Digelar ke-9 kalinya, festival juga jadi tempat para seniman menunjukkan teknik bermain wayang. Senimannya pun dayang dari Kanada, Argentina, dan Meksiko. And I think the puppets have a kind of distance that it makes with the public, that instead of looking at an actor, they really feel the character is there inside this kind of object that has suddenly a soul. Me pareció una oportunidad increíble para que un montón de gente que por ahí no suele ir al teatro tenga la oportunidad de ver un espectáculo y quién sabe, por qué no, empiece ahí una curiosidad artística. Pertunjukan terbuka untuk umum, festival dipentaskan di Teater Motus. Tampil memukau, ada sekitar 6.000 pengunjung ramaikan Puppet Festival. Dari Meksiko kita beralih ke film Indonesia. Saat ini film Indonesia terus tunjukkan taringnya. Setelah beberapa bulan terakhir, film horor di Indonesia bermunculan, sekarang film berkonten anak pun lagi ramai. Salah satunya yang akan tayang di bioskop pada tanggal 23 November nanti, Night Chris. Film kartun animasi ini menceritakan seorang anak yang mendapat kepercayaan memegang keris sakti. Industri perfilman Indonesia terus tunjukkan potensinya. Setelah ramai film-film bertema horor, kini film bertema anak akan ramaikan bioskop Indonesia. Salah satunya film Night Chris. Film kartun animasi ini mengisahkan petualangan Bayu dan Rani melawan musuh raksasa kejam bernama Asura. Bayu Sekti dianugerahi kesaktian untuk bisa menggunakan keris Ksatria Super. Keris ini memberikan kekuatan kepada Bayu dan merubahnya menjadi Satria Harimau. Keris yang lama menancap di sebuah candi kuno ini hanya bisa dicabut oleh Bayu. Disinilah awal dari kebangkitan monster Asura, sekaligus masa berhentinya kehidupan sebagian manusia. Bayu, Rani, dan Empu Tandra ditemani oleh Yuda, seorang anak dari desa yang sama yang tahu rahasia besar tentang sejarah keris Satria Super. Rabu kemarin, film Night Chris diputar premier di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan. Puluhan anak, YouTuber, hingga pencinta film hadir menyaksikan Night Chris ini. Film ini menggandeng presenter Deddy Corbuzier sebagai eksekutif produser. Dari masuk ke hutan, anak kecil dibully di sana, ada teman-teman yang ngebully dia, gangguin dia, dan disitu ngasih lihat bahwa pembulian itu pasti berujungnya tidak baik, ada balasnya sendiri, itu sudah pesan moral. Terus dari seorang anak kecil yang ingin tahu seperti apa sih dunia luar, dari kedekatan kakak dan adiknya, dari bagaimana dia ingin menyelamatkan orang lain, dari sampai orang yang membuli dia, terakhirnya dia sedih dan menyelamatkan orang yang sudah pernah ngebully dia. Bahwa apapun itu tetap sahabatnya. Film superhero Indonesia ini menelan biaya produksi hingga 20 miliar rupiah. Dikerjakan selama 3 tahun, film juga melibatkan beberapa pengisi suara, mulai dari Deddy Corbuzier, Cika Jessica, Stella Cornelia, Kaisang Pangarep, hingga Bima Sakti. Diproduksi Viva Fantasia Animation, film mulai bisa disaksikan di bioskop Indonesia 23 November mendatang. Dila Hantika, Alfonsius Manopo melaporkan untuk NET. Asa ini takkan mati. Nah, film yang satu ini juga nggak kalah keren, yaitu film musikal Naura and Geng Juara. Film yang cocok ditonton anak-anak ini sudah bisa disaksikan di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Anak-anak dan orang tua sebagian pasti sudah kenal sosok Naura, artis cilik serba bisa, putri dari penyanyi Nola Bitri. Mereka akan mewakili SD. Tak cuma menyanyi, Naura akan beradu akting dengan ibunya dan ayahnya sendiri dalam film Naura dan Geng Juara. Bila kita mau untuk terus belajar, apapun bisa. Film ini digadang-gadang akan menyusul kesuksesan film musikal anak 17 tahun lalu, yaitu Petualangan Sherina. Film Naura dan Geng Juara disutradarai oleh Eugene Panji. Dalam film ini, Aura, Oki, dan Bimo bersaing melawan peserta sekolah lain dalam kompetisi Sense Kemah Kreatif yang digelar di kawasan hutan tropis Situ Gunung, Sukabumi, Jawa Barat. Maaf ya Bim, please.
Trio cilik ini akan bertemu dengan kelompok sindikat pedagang satwa liar. Kalau misalnya kalian diem aja, ngeliat alam dirusak, satwa diculik. Akankah trio cilik ini bisa mengalahkan para komplotan? Film Naura dan Geng Juara bisa disaksikan di bioskop Indonesia mulai hari ini. Informasi tadi mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa untuk mensubscribe tayangan-tayangannya. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Enemy or Friend. Band asal Buleleng ini akan membawakan lagu dengan judul Pergi. Bagi kalian yang mempunyai video klip musik ataupun cover lagu dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami Net Bali Official. Saya Tiffany Alhamid, matur suksma, Om Santi 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 Om. Jangan pernah kau merasa apa yang kau buat benar, sehingga kini kau merasa hebat. Sudahlah, cukup sudah, sudahlah tinggalkan semua apa yang pernah terjadi, tak cukup buatku kembali. Cukup buat